Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara yang bisa memperkuat hati orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Jika kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kalian menderitanya. Itu yang pertama. Dan perkara yang kedua yang memperkuat hati orang-orang yang beriman adalah watarjuna minallahi ma la yarjun. Sedangkan kamu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mereka orang-orang kafir itu tidak mengharapkannya. Maka dengan merenungi, mentadaburi dua hal ini akan menjadikan orang-orang yang beriman semakin teguh, semakin kuat hatinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun makna dari hal yang pertama tadi, sebagaimana disebutkan dalam Mausu' atau tafsir dalam Durar As-Saniyah, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Apabila kalian wahai orang-orang yang beriman dalam berjihad kalian itu merasakan sakit, maka ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang kafir juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Maknanya adalah ai in kuntum ayyuhal mu'minun yatawajja'una mimma yanalukum min aduwikum min jirahin wa adzan fid dunya fa innahum mislukum. Yaitu apabila kalian wahai orang-orang yang beriman merasakan sakit yang kalian terima dari musuh-musuh kalian seperti luka, gangguan dan lain sebagainya di dunia, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu juga sama, mereka merasakan sakit juga. Kalau orang-orang yang beriman bisa sakit, bisa merasakan sakit, bisa terluka, demikian pula orang-orang kafir merasakan sakit, merasakan luka dan lain sebagainya, sama saja, sama-sama manusia. Maka kalau sama-sama bisa terluka, maka jangan sampai berlemah hati, jangan sampai merasa lemah, jangan berkecil hati dalam menghadapi mereka. Karena dalam hal ini kalian itu sama-sama manusia. Maka ketika berjihad, ketika kaum muslimin mendapatkan kesukaran, kesusahan, bahkan terluka, maka itu bukanlah alasan untuk berkecil hati dan bukan pula alasan untuk mundur. Kenapa? Karena pihak musuh juga merasakan demikian. Maka jangan sampai kalah dengan orang-orang kafir dalam masalah kesabaran. Karena orang-orang kafir mereka juga bersabar, tetapi sabar mereka di atas kebatilan. Sedangkan orang-orang beriman harus bersabar dan mereka bersabar di atas yang hak. Sebagaimana ayat yang akan kita baca dalam surat Shad, surat ke-38 ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Inna hadza la syai'un yurad." Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah dengan sabar menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki." Nah, bayangkan di sini orang-orang kafir
mereka berwasiat, saling berwasiat di antara mereka untuk bersabar. Tapi bersabar dalam sekutu-sekutu Allah, padahal Allah tidak boleh disekutukan. Namun namanya orang-orang kafir, mereka memang bersabar, tapi bersabar di atas kebatilan. Maka orang-orang yang beriman lebih layak dan lebih berhak untuk bersabar. Karena orang-orang yang beriman itu di atas sesuatu yang hak. Ketika orang-orang yang beriman bersabar di atas yang hak, mereka akan mendapatkan pahala. Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka bersabar di atas kebatilan mereka, maka mereka tidak mendapatkan pahala, bahkan justru akan mendapatkan dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang beriman capek, maka capeknya itu berpahala. Namun orang-orang kafir tidak demikian. Kita baca surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88 ayat yang ketiga dan keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas, yaitu memasuki api neraka. Maka lihatlah di sini, orang-orang yang kafir di dunia mereka itu bersungguh-sungguh di atas kemusyrikan mereka, di atas kekufuran mereka, mereka sungguh-sungguh dan mereka bersabar. Padahal mereka itu di atas kebatilan dan hasilnya wal'iyadzubillah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu orang-orang yang beriman lebih layak dan lebih berhak untuk bersabar, karena kesabaran mereka akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.